Kita semua pasti pernah dengar atau seenggaknya dapat informasi tentang nama-nama generasi. Dari setiap generasi yang ada, pasti punya cirinya masing-masing. Tapi mungkin kita pernah bertanya-tanya, dari mana nama-nama itu muncul? Kebetulan di tahun 2025 bakal muncul generasi terbaru, yaitu generasi Beta. Tapi sebelum kita bahas generasi terbaru, mari kita flashback ke generasi pasca Perang Dunia. Generasi Baby Boomers. Sebelum tahun 1946, seluruh dunia dilanda peperangan. Menurut Ensiklopedia Britannica, pada Perang Dunia I diperkirakan lebih dari 8 juta tentara dan 13 juta warga sipil mati. Disusul Perang Dunia Kedua dengan korban 35 juta sampai 60 juta orang. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang kehilangan nyawa dan banyak tentara yang mengurungkan niatnya untuk berkeluarga. Setelah Perang Dunia selesai, muncul perubahan tatanan sosial di dunia. Di banyak negara barat, khususnya di Amerika, terjadi lonjakan besar dalam angka kelahiran bayi. Dan inilah yang menginisiasi nama dari Baby Boomers. Baby Boomers sebagai salah satu generasi awal pasca Perang Dunia, hidup di era tradisional, konservatif, dan kurang peka dengan teknologi. Itulah mengapa generasi Baby Boomers sering dianggap sebagai generasi yang paling keras di antara generasi lainnya. Seiring berkembangnya waktu dan teknologi, muncullah generasi selanjutnya, yaitu generasi X, yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Istilah generasi X pertama kali dipopulerkan oleh penulis Douglas Coupland dalam bukunya Generation X, Tales for an Accelerated Culture. Sebelumnya, generasi ini sering disebut sebagai baby bust karena penurunan angka kelahiran setelah ledakan bayi. Dalam penamaannya, generasi X diberikan untuk menggambarkan generasi ini sebagai kelompok yang merasa tidak jelas atau terabaikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, X melambangkan sesuatu yang tidak pasti, tidak terdefinisi, atau kosong, mencerminkan perasaan ketidakjelasan, identitas, dan masa depan yang dihadapi oleh banyak anggota generasi X. Ketidakjelasan ini adalah akibat dari transisi ekonomi, teknologi, dan sosial yang terlalu cepat, sehingga mereka merasa tidak memiliki tempat yang tepat dalam lingkungan sosial. Salah satu sumber utama penggunaan istilah generasi Y berasal dari penulis William Strauss dan Neil Howe yang dikenal melalui karya mereka seperti Generations dan Millennials Rising. Mereka merujuk pada generasi yang lahir setelah generasi X sebagai generasi Y. Generasi ini juga bisa disebut dengan generasi Millennials karena perubahan milenium dari 1900 ke era 2000. Dalam buku Millennials Rising, Strauss dan Howe menggambarkan generasi Y sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan globalisasi. Generasi ini muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi yang pesat pada akhir 1980-an dan 1990-an ketika penggunaan internet mulai meluas dan banyak perubahan sosial dan ekonomi sedang berlangsung. Generasi ini tumbuh dengan teknologi baru seperti laptop, internet, dan handphone. Millennials tumbuh di tengah revolusi digital. Mereka menyaksikan transisi dunia analog ke digital, mulai dari penggunaan komputer pribadi, internet, hingga smartphone, dan media sosial. Sebagai digital immigrants, mereka terbiasa dengan teknologi tetapi juga memiliki perspektif berbeda karena mereka mengenal dunia tanpa teknologi pada awal kehidupan mereka. Selamat datang di Gen Z. Istilah generasi Z muncul setelah generasi Y. Nama ini sekedar melanjutkan pada pola urutan abjad setelah X dan Y. Gen Z adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dengan internet, media sosial, dan teknologi digital. Generasi Z dikenal sebagai digital native karena kita terlahir dan tumbuh dalam dunia yang sudah sangat terhubung melalui internet. Dengan mudahnya pencarian informasi, generasi Z dikenal sebagai generasi yang paling peka terhadap isu sosial dan perkembangan zaman. Tidak seperti generasi sebelumnya, Gen Z bisa mengolah informasi dengan cepat dan memiliki pola pikir yang lebih kritis. Itulah kenapa generasi Z adalah generasi yang paling berperan penting dalam naiknya tingkat kepedulian isu-isu sosial seperti kesehatan mental, keadilan sosial, keberagaman, dan juga pendidikan. Istilah generasi Alpha diperkenalkan oleh ahli demograf Mark McClendon pada tahun 2005. Nama ini dipilih untuk mengikuti pola abjad setelah Z.
Generasi Alpha adalah generasi yang paling muda saat ini dan akan tumbuh dalam dunia yang lebih otomatis. Dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, robotik, dan teknologi augmented reality yang semakin berkembang, mereka juga diperkirakan akan lebih terhubung dengan teknologi dari usia yang sangat muda. Ini terbukti dari lingkungan yang saat ini kita jalani. Banyak anak kecil yang usianya masih di bawah 10 tahun bahkan sudah bisa mahir bermain smartphone. Mereka cenderung memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Baby Boomers, X, Y, Z, Alpha, dan sekarang Beta. Generasi beta diperkirakan akan tumbuh dalam dunia yang sangat canggih secara teknologi dengan akses ke berbagai inovasi seperti AI, robotika, dan sistem pendidikan yang lebih personal. Dengan demikian, mereka diperkirakan akan menjadi generasi yang sangat terintegrasi dengan teknologi, lebih peduli terhadap dunia sosial dan lingkungan, serta memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan global di masa depan. Apakah generasi beta bisa sebaik yang sudah diharapkan, atau bahkan bisa saja mengalami kemunduran? Saya Haris, and welcome to my series.